Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang tata nama senyawa kimia. Tentunya senyawa kimia itu ada nama-namanya. Mungkin kalau yang kita kenal misalnya adalah H2O, itu adalah nama untuk air. NH3 ini adalah namanya adalah amonia. CH3COOH itu kita kenal dengan cuka. C6H12O6 ini kita kenal dengan glukosa. Nah, tentunya semakin lama senyawa kimia itu semakin banyak. Nama-nama ini adalah nama umum atau nama pasar. Nah, lama-kelamaan senyawa itu makin lama makin banyak. Karena itulah maka dibuat nama dengan cara yang lebih sistematis oleh badan yang bernama IUPAC. IUPAC itu adalah International Union of Pure and Applied Chemistry. Dengan adanya kesepakatan secara bersama ini, maka nama-namanya itu akan lebih teratur. Senyawa kimia itu terdiri dari dua buah jenis, yaitu senyawa biner dan poliatom. Kapan disebut sebagai senyawa biner? Jika dia terdiri dari dua atom saja. Apa contohnya? Nah, kalau di sini contohnya adalah air, atau yang lain misalnya NaCl. NH3 juga tentu akan termasuk pada senyawa biner ini. Sedangkan yang poliatom itu adalah terdiri dari lebih dari dua. Contohnya kalau yang ada di sini tentu adalah CH3COOH, C6H12O6, yang lain misalnya H2SO4. Intinya di sini adalah tentu adalah karena lebih dari dua, minimal 3 buah unsurnya. Nah, nanti kita akan coba untuk memberikan nama dari senyawa-senyawa yang ada ini. Nama dalam hal ini tentu adalah nama yang sistematis. Berikut kita akan jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah tata nama oksida asam dan oksida basa. Oksida asam. Apa itu oksida asam? Oksida asam tentunya ini adalah oksida non-logam. Tentunya di sini kalau bicara tentang oksida non-logam, tentunya adalah atom non-logam yang berkaitan dengan O. Ada unsur non-logamnya, ada oksigennya di situ. Pada umumnya, unsur non-logam itu memiliki bilangan oksidasi lebih dari satu macam. Bagaimana dengan penamaannya? Maka penamaannya itu diberi dengan awalan. Nanti jumlah atom itu akan disebutkan dengan awalan ini. Mulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. 1 itu diberi awalan dengan mono. 2 awalannya adalah di, 3 adalah tri, 4 adalah tetra,
5 adalah penta. 6 adalah heksa. 7 adalah hepta. 8 adalah okta. 9 adalah nona. Sedangkan 10 adalah deka. Jadi nantinya senyawa-senyawa ini disebutkan awalannya. Contohnya barangkali kita lihat dulu. Contohnya P2O5. Seperti yang kita tahu bahwa P itu adalah unsurnya adalah non-logam. Maka kalau dia oksigen berikatan dengan non-logam, maka penamaannya adalah dengan memberikan awalan. Di sini kita bisa lihat ini P-nya 2. Berarti kalau 2 adalah di. Berarti namanya adalah di fosfor. Nah, ini oksigennya ada 5. Berarti kalau 5 di sini adalah penta. Penta apa? Nah, tentu ini adalah pentaoksida. Jadi dalam hal ini kalau kita perhatikan ada awalannya masing-masing unsur. Kalau ini adalah di 2, ini adalah penta. Ini fosfor. Nah, diakhiri dengan akhiran ida seperti itu. Contoh. Kita berikan contoh dulu ya. Nah, di dalam penamaan oksida asam itu diberi nama dengan memberikan awalan pada unsurnya. Di sini Cl-nya ada 2, berarti diklor. Nah, berikutnya oksigen. Oksigen cuma 1, berarti namanya adalah mono. Karena di belakangnya ada oksida, berarti kita gabungkan menjadi monoksida. Sehingga namanya adalah diklor monoksida. Nah, yang berikutnya Cl2O3. Berarti di sini tetap diklor. Nah, di sini ada 3 oksigennya, berarti adalah trioksida. Untuk lebih memudahkan kita tulis dulu 1 Nah, kita udah tuliskan biar lebih memudahkan. Yang berikutnya adalah Cl2O5. Berarti Cl-nya ada 2, berarti ini 2 di. Tidak di klor. Kemudian O5. Ya. 5 di sini adalah penta. Berarti penta oksida. Anda tinggal lengkapi yang ini. Berikutnya P2O3, P2O5. P2 lagi-lagi ini ada 2 di, berarti namanya adalah di fosfor. Oksigennya ada 3, berarti trioksida. P2O5-nya ini untuk tugas. Nah, yang berikutnya N2O.
Ini dari segi cara mungkin mirip dengan yang atas, Cl2O. Anda tinggal lengkapi ini. Kemudian ini NO. Nah, untuk NO, biasanya kalau di depannya cuma satu, biasanya tidak disebutkan jumlahnya. Mononya tidak disebutkan. Hanya unsurnya saja. Berarti namanya nanti adalah nitrogen. Kemudian baru yang kedua adalah oksigen, berarti oksigennya cuma satu, berarti monoksida. Kalau yang di bawahnya NO2, berarti seperti tadi, depannya tidak disebutkan awalnya, berarti nitrogen. Kemudian oksigennya ada dua, berarti dioksida. N2O5 jadi tugas. Berikutnya SO2. Sama seperti tadi, berarti ini adalah S itu adalah unsur belerang. Berarti belerang dioksida. SO3 Anda tinggal tambahkan. Jadi sekali lagi yang kita tekankan di sini adalah bahwa untuk oksida asam pemberian namanya adalah dengan cara menyebutkan jumlah unsurnya atau jumlah atomnya. Nah, pengecualiannya biasanya untuk yang di depan. Kalau jumlahnya satu itu tidak perlu disebutkan. Di sini juga bisa kita lihat juga adalah bilangan oksidasinya. Seperti PCl2O, berarti Cl di sini adalah plus 1. Kemudian Cl2O3. Cl berarti di sini adalah plus 3. Dan seterusnya. Nah, untuk menghitung bilangan oksidasi ada pada video yang sebelumnya. Yang berikutnya adalah tata nama oksida basa. Apa itu oksida basa? Oksida basa itu adalah oksida logam. Artinya nanti adalah bahwa logam-logam itu terikat dengan oksigen. Bagaimana penamaannya? Nah, untuk yang memiliki satu jenis biloks itu diberi nama dengan cara memberikan nama logam dan diakhiri dengan oksida. Contoh Na. Na itu akan logam. Berarti namanya nanti adalah natrium oksida. Yang berikutnya MgO. Ya. Di sini Mg itu adalah magnesium. Berarti namanya adalah magnesium oksida. Selanjutnya CaO berarti kalsium oksida. Ag itu adalah perak, berarti namanya adalah perak oksida. Selanjutnya adalah Zn berarti adalah seng, berarti seng oksida. Atau biasa juga seng ini adalah zinc oksida. Kalau kita perhatikan di sini, ya, berarti kita tinggal menyebutkan nama logam plus diakhiri dengan oksida. Perlu Anda perhatikan di sini adalah bahwa kapan logam itu memiliki biloksnya hanya satu jenis saja, seperti ini, plus 1 plus 2, itu jelas adalah bahwa jika golongan 1A dan golongan 2A itu biloksnya hanya plus 1 dan plus 2. Termasuk juga biasanya digolongkan juga di sini adalah aluminium Al. Biasanya adalah Al2O
3. Nah, Al di sini dia memiliki biloxnya adalah plus 3. Sehingga namanya nanti adalah aluminium oksida. Kenapa kita tidak memberikan nama sesuai dengan jumlahnya? Karena ini adalah merupakan logam. Perhatikan sekali lagi bahwa kalau itu adalah berupa logam, kita tinggal sebutkan nama logamnya dan diakhiri dengan oksida. Dengan catatan bahwa logam yang dimaksud hanya memiliki satu jenis bilox saja. Dan kalau kita perhatikan di sini, Na, Mg, Ca, Hg, dan Ze. Itu adalah contoh-contohnya. Apabila logam itu memiliki bilangan oksidasi lebih dari satu macam, maka diberi nama sistematis atau sistem stok atau dengan nama lama. Lebih dari satu macam artinya adalah biloknya seperti ini, Fe bisa plus 2 dan bisa plus 3. Pertama yang kita bahas adalah sistem sistematis atau sistem stok. Bagaimana penamaannya? Penamaannya adalah nama logam ditulis kemudian biloxnya dalam Romawi, dalam tanda kurung, kemudian ditambahkan dengan oksida. Perhatikan bahwa unsur mana yang biasanya memiliki lebih dari satu bilangan oksidasi, umumnya adalah unsur-unsur logam transisi. Sekarang kita lihat contoh. Pertama adalah Fe. Biloxnya adalah plus 2, senyawanya adalah FeO. Sini dikatakan unsurnya. Unsurnya tentu dalam bahasa Indonesia ya, berarti namanya adalah besi. Nah, di sini biloknya berapa? 2. Berarti dalam kurung 2. Dalam angka Romawi. Berikutnya baru tambahkan dengan oksigennya. Berarti oksida. Contoh selanjutnya adalah yang biloknya plus 3. Fe2O3. Berarti namanya adalah besi 3 oksida. Demikian selanjutnya. Di sini Cu yang berikutnya. Cu-nya adalah plus 1 Cu2O. Berarti namanya adalah Cu itu adalah tembaga. Berarti tembaga dalam kurung 1 angka Romawi. Sini oksida. Tentu yang berikutnya adalah plus 2. Berarti tembaga 2 oksida. Yang berikutnya adalah SNO. Biloknya adalah plus 2. Berarti SN itu adalah timah 2 oksida. Selanjutnya sini adalah yang plus 4, berarti timah 4 oksida. Demikian juga yang ini Hg. Hg itu adalah raksa. Yang plus 1 berarti raksa 1 oksida. Yang plus 2 tentunya adalah raksa 2 oksida. Jadi kesimpulan kita adalah di sini tetap di belakangnya adalah oksida, depannya tetap logam, cuman di sini untuk membedakan karena
dia memiliki lebih dari satu macam, kita harus tulis dengan angka Romawi. Jika plus 2, kita tulis dengan angka 2 Romawi. Jika plus 3, kita tulis dengan 3 Romawi. Jika plus 4 pun juga harus dengan plus 4 Romawi. Yang kedua adalah dengan nama lama. Dalam arti kata di sini pakai nama Latin. Bagaimana memberikan namanya? Yaitu nama logam yang lebih rendah bilangan oksidasinya itu diakhiri dengan akhiran O. Sedangkan yang lebih tinggi diakhiri dengan akhiran I. Apa contohnya? Nah, di sini kita bisa bedakan antara yang stok dengan sistem yang lama. Fe. Di sini ada plus 2 dan plus 3. Berarti penamaannya itu adalah, ingat di sini kita menggunakan nama Latin. Untuk Fe di sini jelas bahwa ada plus 2 dan ada plus 3. Tadi dikatakan bahwa namanya adalah nama Latin. Sehingga namanya nanti adalah untuk yang plus 2 itu akhiran O dan yang plus 3 akhiran I. Sehingga namanya adalah tentu ferrooksida. Tentunya di sini kalau yang plus 3 akan menjadi ferrioksida. Selanjutnya, kalau ini adalah Cu yang plus 1 dan plus 2. Tentu 1 lebih kecil dibanding 2. Berarti yang Cu2O ini adalah berakhiran O. Berarti namanya adalah cuprooksida. Yang bawah tentu yang plus 2 atau yang memiliki belok yang lebih tinggi tentu adalah menjadi cuprioksida. Selanjutnya kalau untuk Cr yang plus 2 tentunya adalah krom, yaitu kromooksida. Sedangkan yang lebih tinggi yang plus 3 tentu bernama kromioksida. Jadi dari segi nama Anda bisa lihat dan bandingkan di sini, di mana pada nama stok kita menggunakan nama bahasa Indonesianya diakhiri dengan tanda kurung yang menunjukkan bilangan oksidasinya, sementara kita menggunakan nama Latin. Yang kedua, sistem lama dengan diakhiri dengan O untuk yang lebih rendah dan I untuk yang lebih tinggi. Sementara kalau untuk yang sistem sistematis atau sistem stok menggunakan bahasa Indonesia dan diberi tanda kurung, di sini adalah bilangan oksidasinya. Jadi kalau di sini tembaga 1 menjadi kupro, tembaga 2 menjadi kuprit.